Orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia seharusnya setiap napas yang ia hembuskan untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan di antara bentuk syukurnya dia itu, dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menggunakan, memanfaatkan dan menjalankan segala apa yang ada dalam tubuhnya itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat-sangat turhaka ketika ada orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, namun dia gunakan nikmat tersebut untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Nikmat yang ia tidak pernah bisa menghitungnya, yang datang silih berganti kepada dia, namun ketika dia menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitulah seorang yang ketika dia menjadi orang sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada dia, namun dia gunakan maksiat kepadanya, maka itulah orang yang paling durhaka. Ya, kalau logikanya gini, ketika ada orang mendapatkan fasilitas di sebuah perusahaan misalnya, atau sebagai pegawai pemerintah misalnya, dia mendapatkan fasilitas yang seharusnya dia gunakan untuk kelancaran pekerjaannya dia, namun ketika dia menggunakan bukan untuk pekerjaan, apa yang terjadi? Kita tuduh dia itu apa yang terjadi? Banyak hal, korupsi dan lain sebagainya. Namun ketika Allah berikan segalanya kepada dia, yang seharusnya dia gunakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, malah sebaliknya apa yang terjadi? Maka itu dia gagal menjadi insan atau manusia yang sempurna. Ingat, manusia punya tugas, syaitan juga punya tugas, masing-masing punya tugas. Nah, manusia yang sukses menjalankan tugasnya itu, maka dia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, syaitan yang ketika dia sukses menjalankan tugasnya, kemana perginya? Ke neraka. Makanya syaitan tidak mau sendiri di neraka. Iblis mencari teman. Dari mana? Dari manusia, agar manusia ini ikut dengan mereka. Makanya tugas sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan hadirnya kita di sini, menghadiri majelis ilmu seperti ini, sebagai bentuk kita menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan segala apa yang ada pada kita, mata kita, telinga kita, segala yang ada pada tubuh kita ini, untuk berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semoga diklat yang kita laksanakan bulan yang lalu selama sebulan penuh, 29 hari ya, atau 30? 29 hari ya, ada yang 30 soalnya. Selama 30 hari atau sebulan penuh itu, apa tujuannya? Agar kita keluar dari bulan tersebut senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilatih selama sebulan penuh itu, dan luar biasa banyak orang yang semangat melaksanakan itu. Namun terkadang, kenapa? Namun terkadang banyak di antara umat ini, hamba Allah ini, ketika Ramadan berkurang atau berkurang semangatnya. Bahkan ketika Ramadan habis juga semangatnya. Sehingga terjadi masjid kembali kosong kembali. Yang sebelumnya penuh ramai, semangat dalam beribadah kepada Allah, 5 waktu hadir di masjid. Namun ketika Ramadan berakhir pula jamaahnya. Ya, seperti sekarang ini bisa dihitung softnya, tidak seperti di bulan-bulan Ramadan.
Kemanakah mereka? Wallahu ta'ala alam. Kita harus berhusnudzon, mungkin lagi mudik, mungkin juga lagi silaturahim ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan mereka kembali selamat dan kembali menjalankan aktivitas sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah muslim yang biasa-biasa saja. Kenapa kalau ditanya mungkin kenapa kalau ada yang nanya misalnya ada yang nanya, kenapa kau sering ke masjid? Ya biasanya muslim demikian. Biasanya muslim demikian. Kenapa kau sering tahajud? Ya biasanya muslim demikian. Jadi kita menjadi muslim yang biasa-biasa saja. Biasa menjalankan ketaatan kepada Allah dan biasa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai seorang muslim itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia menjalankan tugasnya sebagai muslim, maka itulah muslim yang menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, muslim sejati. Bukan muslim yang sok alim, bukan muslim yang sok pintar. Enggak, dia berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Seperti kita bekerja di suatu perusahaan atau di pemerintahan, di saat kita melaksanakan tugas dengan baik, maka kita dikatakan sebagai pegawai teladan. Nah, begitu juga sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia menjalankan tugasnya sebagai muslim yang beriman kepada Allah, maka itulah muslim yang sejati, muslim yang biasa-biasa saja, muslim yang biasa saja, yaitu biasa menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena menjadi seorang muslim itu enggak berat dan sangat-sangat mudah. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, yang sharih dari Nabi yang fasih. Apa kata beliau? Inna hadzal dina yusr. Inna hadzal dina yusr. Sesungguhnya agama ini sangat-sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Dari syariatnya yang sangat mudah, dari perintah yang sangat mudah, dari segala apa yang Allah perintahkan kepada kita itu sangat mudah sekali. Dan apa yang menyusahkan dulu? Ketika Nabi melanjutkan sabdanya, "Wala yushadda hadzal din illa ahadun illa ghalabahu." Sesungguhnya agama ini tidak akan susah kecuali dialah yang menyusahkan diri sendiri. Bukankah dalam melaksanakan agama ini, pertama Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian, taatilah perintah Allah semampu kalian. Bukan semau kalian. Semampu kalian. Artinya mampu berdiri, kita laksanakan berdiri. Kalau kita laksanakan sholat, enggak mampu, boleh duduk, boleh baring, dan sampai yang lainnya. Semampu kita, bukan semau kita. Dan dalam melaksanakan agama ini, melaksanakan ketika ada perintah dalam menjalankan agama ini, dan meninggalkan ketika ada larangan. Makanya ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kata, bagaimana cara meninggalkan rokok? Bagaimana cara meninggalkan rokok? Saya bilang, ya nggak usah ngerokok. Simpel kan? Ya enggak? Nggak usah ngerokok. Kenapa? Hanya meninggalkan. Ya udah, nggak usah dilaksanakan. Begitu mudahnya agama ini. Dalam melaksanakannya juga Allah tidak memaksa kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak akan memberatkan suatu jiwa kecuali Allah Maha tahu tentang kemampuan jiwanya itu. Termasuk ujian-ujian yang ada menimpa kita itu, Allah Maha tahu tentang kemampuan kita, dan kita seharusnya bisa melewati itu. Karena Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya kecuali hambanya bisa melewati itu. Cuman terkadang kita kurang bersabar. Kurang bersabar, inginnya cepat-cepat. Makanya jangan heran ada orang yang seharusnya rezekinya itu dia dapatkan selama puluhan tahun, dipaksa didapatkan dalam sebulan. Bisa paham maksudnya ya?
Paham maksudnya ya? Paham ya? Ada orang yang masalah rezekinya itu harusnya didapatkan selama 20 tahun, tapi dia paksa didapatkan dalam sebulan misalnya, sehingga selama 20 tahun itu menderita, menyicil uang yang dia ambil duluan itu tiap bulannya, sehingga dia menderita. Dia bekerja untuk mencicil uang, gajinya hanya untuk melunasi cicilan-cicilan, sehingga dia tidak menikmati dunianya, dia tidak menikmati kehidupannya, dia tidak menikmati indahnya dunia ini, sehingga dia bekerja untuk orang lain. Dan kenapa itu terjadi? Karena dia paksakan dirinya. Padahal yang halal masih banyak, tapi dia mau meninggalkan yang halal menuju yang haram. Apa yang terjadi? Ada syubhat yang ada pada dia. Ustadz katanya, jangankan yang halal saja, yang haram susah sekarang ini katanya. Jadi itu syubhatnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia merasakan bahwasannya yang mudah itu dia langgar, sehingga dia cenderung melaksanakan kemaksiatan, melanggar aturan Allah daripada melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita ingat, segala hal yang Allah perintahkan kepada kita pasti ada manfaatnya buat kita, buat diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Kebalikannya, segala apa yang Allah larang maka pasti ada mudaratnya buat kita, keluarga, dan juga orang lain. Makanya muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu tenang dalam diri, cerah ceria, mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena bahagia itu bukan terletak pada hartanya, bukan terletak pada jabatannya, bukan terletak pada fasilitas rumahnya, tidak, tapi terletak pada hatinya yang Allah tanamkan kebahagiaan pada dirinya. Kenapa? Karena dia senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, orang yang senantiasa melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun punya harta melimpah, rumahnya mewah, dan segalanya dunia dia miliki, namun ketika dia berpaling atau bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan isi hatinya itu dengan apa? Kegelisahan, galau, gundah gulana. Kemana-mana pun dia pergi nggak pernah dapat kebahagiaan, sempit hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Apa balasannya? Lam yanil hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengamalkan amal saleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang begitu bahagianya, yang tidak akan pernah dilukis dengan kata-kata, ditulis dengan pena. Bahagianya itu dengan hidup apa adanya, namun ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka di dalam hatinya penuh dengan kebahagiaan. Kebalikannya, Allah menjelaskan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, artinya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kakinya tidak pernah dilangkahkan ke masjid, dahinya dia tidak pernah meletakkan ke tanah, matanya tidak pernah dia sempatkan untuk melihat kitab Allah, lisannya tidak pernah digunakan untuk berzikir kepada Allah, tubuhnya dia tidak pernah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apa yang terjadi? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sangat-sangat sempit. Kemanapun dia pergi, dia ingin mendapatkan kebahagiaan, dia tidak pernah menemukannya. Walaupun dia sering wisata, kemanapun dia pergi, semua tempat dia kunjungi, namun ketika dia tidak beribadah kepada Allah, ibadahnya itu kebahagiaannya itu bukan karena kurang wisata,
tapi kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah Allah mengisi hati kita ini dengan kebahagiaan, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, tapi dengan dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, muslim yang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan lihat dia betapa dia hidup bahagia dengan apa adanya. Maka itulah qanaah itu. Itulah qanaah itu. Dan takwa, kata para ulama, di antaranya Ali radhiyallahu anhu, dan takwa itulah gelar yang Allah berikan kepada siapa? Orang yang berpuasa. Allah menyuruh kita berpuasa selama sebulan penuh itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu, kata Ali radhiyallahu anhu, at-taqwa khawful jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahim. Takwa itu, kata Ali radhiyallahu anhu, yang pertama adalah khawful jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan ancamannya, takut akan siksaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang melanggar perintahnya. Yang kedua, wal 'amalu bit tanzil, dia melaksanakan agama ini sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan pernah membuat aneh-aneh. Dia laksanakan pada perintahnya. Enggak ada perintah, ngapain laksanakan? Karena agama ini adalah agama yang sangat mudah sebenarnya. Enggak perlu kita mencari pembenaran. Yang harus kita laksanakan adalah mencari kebenaran. Karena terkadang kita juga demikian, mencari pembenaran dari apa yang kita laksanakan, namun kita tidak pernah mencari kebenaran. Dan benar itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang bertakwa, dia mengatakan apa? Wal 'amalu bit tanzil, melaksanakan sesuai yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, wal qana'atu bil qalil, dia selalu merasa cukup dengan yang sedikit itu. Apapun yang ada pada dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah orang yang paling bahagia. Apapun yang ada pada dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena banyak di antara umat manusia ini sering mencari yang tidak ada, sering meminta yang tidak punya, sering meminta apa yang dia tidak punya, meminta ini, sehingga dia melupakan bersyukur apa yang ada pada dia. Dia menuntut A, B, C, D sampai Z. Dia berusaha bekerja demi untuk menuntut itu, mencari yang ia tidak punya. Namun dia melupakan apa yang ada pada dia itu untuk dia syukuri. Padahal kalau dia mensyukurinya, Allah menyanyikan kepada dia. Apa yang Allah firmankan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukur nikmatku, maka Allah akan menambahkan. Jadi dia melupakan bersyukur atas Allah, apa yang Allah berikan kepada dia. Dia sibuk mencari yang tidak ada, sehingga itu aja pendapatannya. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri apa yang ada pada dia. Syukuri yang ada ini dulu, maka Allah akan menambahkan. Dan ingatlah, kita hidup punya dua hal. Apa itu? Kebutuhan dan juga keinginan. Terkadang kita punya keinginan melebihi dari kebutuhan kita. Orang tuh banyak keinginannya, tapi butuh enggak? Tak butuh sebenarnya. Orang yang misalnya punya HP, yang butuhnya itu kan cuman telepon, WA, dan media sosial. Iya. Tapi karena keinginan yang tinggi, dia ingin HP-nya yang lebih tinggi. Butuh tidak? Enggak butuh sebenarnya. Butuh tidak? Enggak butuh. Tapi punya keinginan yang lebih daripada kebutuhannya. Punya motor satu misalnya, punya motor satu, lama motornya, yang bisa membawa dia, mengantar dia. Tapi karena keinginannya pingin motor yang lebih bagus, lebih keren, lebih ngetren, akhirnya apa? Dia mengganti motornya. Butuh enggak dengan baru? Enggak butuh sebenarnya. Tapi karena keinginannya melihat teman-temannya itu, sehingga dia berusaha mencari motor yang baru. Enggak punya uang, nyicil. Enggak punya uang, ngutang.
akhirnya dia punya motor, namun dia bingung dengan mencicilnya. Kenapa? Nah, itu dia sebenarnya nggak butuh punya keinginan, tapi sebenarnya butuhnya masih ada motor yang lama, tapi dia paksakan dirinya sehingga dia tidak bahagia. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Al-qana'atu bil qalil. Cukup dengan yang sedikit. Cukup. Kenapa kalau kita paksakan justru akan mencederai, menyusahkan diri kita sendiri. Makanya puasa itu memberikan kita pelajaran sebenarnya. Betapa dunia ini kalau kita sudah merasakannya harusnya cukup. Gimana? Coba kalau orang yang sedang berpuasa di jam-jam 3 asar itu semua makanan seperti enak semua. Betul nggak? Karet itu kelihatannya seperti Indomie. Karet. Iya enggak? Air yang dingin, masya Allah, nikmat sekali. Namun ketika sudah berbuka, seteguk air dan secangkir atau sepiring makanan, kayaknya kita enggak semua yang ada di depan mata kayaknya sudah enggak selera. Betul tidak? Nah, seharusnya jadi pelajaran buat kita misalnya. Dunia ini apa yang ada pada kita sudah cukup sebenarnya. Sebab kalau kita paksakan justru akan menyusahkan diri kita. Coba seandainya misalnya ketika antum sudah buka, sudah kenyang, antum paksakan makan apa yang ada di hadapan itu. Susah tidak? Susah. Nggak bisa jalan, nggak bisa bangun, nggak bisa ngomong. Kenapa? Justru akan menyusahkan diri kita. Dan juga mungkin bisa jadi penyakit kalau kita paksakan. Nah, begitu juga dunia yang ada pada kita ini. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, justru apa? Akan menyusahkan diri kita sendiri. Akan menyusahkan diri kita sendiri. Jadi puasa memberikan kita pelajaran yang sangat-sangat bahagia, sangat-sangat penting sebenarnya tentang dunia ini. Makanya kata Ali apa? Al-qana'atu bil qalil. Harus kita tanamkan diri kita cukup dengan yang sedikit. Yang terakhir apa kata Ali? Wal isti'dadu yaumir rahil. Kita harus mempersiapkan diri kita itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini akan tiba masanya. Semua akan berakhir dengan hembusan napas terakhir. Titel yang menghiasi nama-nama kita, jabatan yang kita banggakan, pakaian yang kita sombongkan, harta yang kita cari selama ini, dan semua piagam penghargaan yang telah kita terima, semuanya akan berakhir dengan hembusan nafas terakhir. Angan-angan akan sirna, harapan akan punah. Kita akan sirna begitu saja dengan hembusan nafas terakhir. Yang tersisa apa? Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Itulah yang tersisa. Siapakah Rabbmu, siapakah nabimu, dan apakah agamamu. Dan itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Jangan kita mengira itu kan di luar kepala. Yang kalau ujiannya di dunia, kita bisa menjawab dengan luar kepala, tapi ujiannya bukan di dunia. Tapi ini ujiannya di alam barzakh. Yang berbicara itu tidak hanya mulut, bahkan mulut itu digunci. Di surat Yasin Allah berfirman apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari itu mulut dikunci. Yang berbicara itulah tangan-tangan dan kaki akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi man rabbuka, siapakah Rabb? Maka bekal kita dari sekarang adalah kita harus belajar tentang siapa Rabb kita. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kajian seperti ini tujuannya apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak salah menyembahnya. Agar kita tidak salah bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak salah bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di saat kita beribadah harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa man nabiyyuka, dan siapakah nabimu? Mengenalnya tidak hanya pada perayaan Maulid saja.
Tapi mengenal Nabi Muhammad SAW seharusnya setiap hari kita ingin mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan dari Nabi itu ada tutur katanya, ada sejarahnya, ada tindak tanduknya, ada sikapnya, ada akhlaknya. Semuanya harus kita pelajari. Kenapa? Karena perkataan Nabi adalah tuntunan, sejarahnya adalah panutan, tindakannya adalah kehormatan dan kemuliaan, dan juga pedoman untuk melangkahkan kaki kita menempuh hari-hari kita di dunia ini, termasuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itulah teladan kehidupan. Nabi adalah teladan kehidupan. Apapun yang kita cari ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang suami ada peran Nabi. Panglima perang ada peran Nabi. Apalagi seorang guru ada peran Nabi. Seorang kiai ada peran Nabi. Makanya Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Nabi itu contoh yang baik, contoh kehidupan. Contoh kehidupan. Makanya dalam mengamalkan agama ini harus sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man nabiyyuka, dan wa ma dinuka, dan apakah agamamu. Jangan sampai kita ngaku Islam tetapi tampilan kita, amaliyah kita, tutur kata kita, akhlak kita jauh dari kata-kata Islam. Bahkan namanya pun tidak Islam. Ada dia, Masya Allah, ada orang yang luar biasa, akhlaknya mungkin tidak Islam tapi namanya masih Islam. Tapi anak-anak sekarang Masya Allah karena ingin ngetren, sudah pakainya tidak Islam, nama pun tidak mau digunakan pakai nama-nama Islam. Dikasihlah nama-nama, orang tuanya ngasihnya namanya bagus, Abdullah, Abdurrahman, diganti dengan apa? Alex. Namanya bagus, soleh. Dipanggil apa? Alex. Ya, betul gitu. Padahal Nabi, nama Nabi itu, tapi diganti dengan nama-nama yang lain. Kenapa? Wah, kurang ngetren katanya. Ingat, yang Allah panggilkan nanti pada hari kiamat itu apa? Nama yang terindah ketika dia di dunia ini. Makanya berilah nama kepada anak-anak kita nama yang indah, agar Allah panggil nantinya dengan nama-nama yang indah pula. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Baik, ini sebagai muqaddimah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat saya pribadi dan juga buat kita semuanya. InsyaAllah kita akan teruskan kajian kita di setiap malam Kamis ya. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin, yang artinya taman-taman orang yang saleh, yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf, atau yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, atau mungkin ada saran-saran atau masukan, atau mungkin kritikan. Silakan sampaikan. Na'am, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia iringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa selama 360 hari. Padahal cuma berapa hari? Ya, 36.
Ramadannya sebulan taruhlah 30, kemudian Syawalnya 30. Makanya Nabi Ada pertanyaan? Kayaknya
Ya, ini penting buat kita semua yang punya istri, punya anak putri, punya ibu-ibu tentang haid. Jadi alamat haid yang lebih dari ada wanita yang mana dia itu punya kebiasaan, punya kebiasaan. Ternyata apakah dia berpuasa? Tidak berpuasa. Maka istihadah. Hari kebiasaannya